Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Selamat siang waktu Jakarta, selamat sore waktu Indonesia Timur, selamat pagi waktu Rusia, selamat siang waktu Taiwan, karena pembicaraan kita dari Taiwan. Yang terhormat pembicara kita, narasumber kita pada hari ini, Dr. Haja Mesraini, SH, MAG, MA, dan sekaligus juga selaku ketua peneliti kita, yaitu yang bertemakan pernikahan diaspora di 3 negara, Indonesia, Taiwan, dan Rusia. Yang terhormat Pak Dr. Nur Hidayat, anggota peneliti yang kemarin dua minggu pertama telah menyampaikan terkait pernikahan diaspora di Taiwan. Yang terhormat Bapak Dr. Sadari, MSI, beliau selaku Rektor INISA dan juga anggota tim peneliti kita yang di minggu pertama telah menyampaikan terkait pernikahan diaspora di Indonesia. Dan juga saya juga selaku anggota peneliti yang telah menyampaikan diskusi terkait pernikahan diaspora di Rusia pada minggu yang ketiga. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada kali ini kita akan mendiskusikan terkait, ya ini adalah kunci daripada diskusi kita pada serial diskusi pra penelitian. Kita akan membicarakan, ya pembicaranya adalah Ibu Dr. Mesra ini. Kita akan membicarakan pada kali ini terkait implikasi atau dampak pernikahan diaspora terhadap hak keluarga. Ini adalah kunci daripada semuanya. Jadi pernikahan diaspora yang terjadi di beberapa wilayah, misalnya di Rusia, Taiwan maupun di Indonesia, yang telah kita ketahui banyak terjadi di masyarakat kita, itu pada intinya memiliki dampak. Dampaknya baik itu pada personal pelaku diaspora itu sendiri maupun terhadap keluarga atau pihak-pihak keluarga atau pihak-pihak yang mengalami pernikahan diaspora itu sendiri. Dan pada minggu pertama, Dr. Sadari telah menyampaikan pengertian terkait apa itu diaspora. Kita sepakati sekarang supaya tidak terjadi perdebatan yang ambigu. Jadi diaspora itu adalah perpindahan seseorang dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Kemudian kita juga telah menyepakati ketika sudah menjadi kalimat mudhof ilahi atau disifati dengan kalimat pernikahan, maka menjadi pernikahan diaspora. Pernikahan diaspora. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu mematikan suaranya ya, supaya konsentrasi kita bisa lebih terarah. Jadi ketika telah memiliki kata pernikahan diaspora, maka fokus kita kepada adanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang telah menjalani perpindahan dari satu wilayah ke tempat lainnya. Misalnya pernikahan seseorang yang berkeluarga negaraan, misalnya keluarga negaraan Saudi dengan seseorang warga negara Indonesia yang tinggal di Puncak misalnya, itu dianggap sebagai pernikahan diaspora. Atau bisa juga dikaitkan dengan pernikahan diaspora yang terjadi misalnya di Rusia. Misalnya Kang Sadari ini pergi ke Rusia, kemudian menikah dengan warga negara pribumi di Rusia, atau dengan orang yang datang ke Rusia juga, misalnya orang Cina atau orang India yang ada di Rusia, sehingga kemudian mengakibatkan hubungan rumah tangga, hubungan pernikahan dan berumah tangga dan memiliki anak dan sebagainya. Itu menjadi pokok kajian kita. Dan dampaknya sudah pasti kita akan ketahui apa saja dampak-dampaknya, baik itu terkait dengan dampaknya dalam hal hak keperdataan maupun dampaknya dalam hal misalnya hubungan rumah tangga, termasuk dalam kajian hukum tata negara misalnya
bagaimana dampaknya bagi status kewarganegaraan sang anak nantinya. Gitu. Lanjut aja kita, karena waktu kita cuma hanya 2 jam, kita lanjut saja. Kita buka acara kita pada kali ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi kita pada hari ini menjadi diskusi yang berkah dan kita semuanya mendapatkan manfaat dan sebagainya. Langsung saja kita persilakan kepada Ibu Dr. Mesra ini untuk menyampaikan paparannya. Kita kasih waktu pendahulu 20 menit. Silakan Ibu. Baik, makasih banyak Pak Nur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang terhormat Bapak dan Ibu dari Poskolektas yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak, Ibu, serta kawan-kawan peserta diskusi pada siang hari ini, juga pada tim peneliti. Sudah beberapa minggu sebelumnya mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang senada untuk serial diskusi ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, bahwa ini adalah serial diskusi yang edisi terakhir, karena sebelumnya sudah ada 3 pembicara yang membicarakan bagaimana pernikahan diaspora berlangsung di Taiwan, di Rusia, kemudian juga pernikahan diaspora digali dari perspektif sosiologi pengetahuan gitu. Maka pada hari ini teman-teman dari tim peneliti pernikahan diaspora 3 negara, Taiwan, Rusia, dan Indonesia, mempercayakan kepada saya untuk memaparkan kajian tentang implikasi pernikahan diaspora terhadap hak keluarga. Tentu nanti akan lebih banyak disorotin dari perspektif hukum keluarga di Indonesia. Baik Bapak, Ibu, serta kawan-kawan semua, untuk pertama sebelum kita masuk ke implikasi perkawinan diaspora terhadap hak keluarga, kita perlu kembali mereview pemahaman kita tentang pernikahan diaspora itu sendiri, bagaimana prosedur pencatatannya, sehingga nanti yang kita bicarakan ini adalah implikasi perkawinan diaspora yang memang resmi dan diakui oleh hukum seperti itu. Saya sudah nyiapin slide-nya tadi ini. Nah, kita akan mencoba dulu menyamakan persepsi, memahami perkawinan diaspora itu apa. Oke, seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Dr. Sadari di pertemuan pertama dulu, bahwa istilah diaspora itu sebenarnya digunakan untuk merujuk kepada bangsa atau penduduk etnis manapun yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional mereka. Jadi penyebaran mereka di berbagai bagian dunia lain, kemudian ada perkembangan yang dihasilkan karena perjebaran dan penyebaran budaya mereka tadi itu. Jadi dalam arti sempit, sebenarnya diaspora itu adalah orang yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke daerah atau negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik ketimbang di daerah atau negaranya sendiri. Kalau dalam istilah keseharian kita di Indonesia ini, kita lebih populer dengan istilah sebenarnya perantau gitu. Kemudian di uraian berikutnya, di awal pertama dulu itu sudah disebutkan, apabila istilah diaspora itu dikaitkan dengan diaspora Indonesia, dia menjadi mudhaf-mudhafun ilaih, maka sebenarnya setidaknya ada 4 kelompok diaspora di Indonesia. Pertama, orang Indonesia yang berpaspor Indonesia, kemudian dia meninggalkan tanah airnya untuk bekerja atau belajar di luar negeri atau menetap di luar negeri. Pak Nur Rohim misalnya yang sekarang berada di Rusia, lagi melakukan pendidikan di sana, menjalani pendidikan di sana, ini termasuk juga pelaku diaspora. Yang kedua adalah orang Indonesia yang kemudian menjadi warga negara lain atau pindah menjadi warga negara di mana mereka itu tinggal. Ketiga, orang-orang yang menjadi keturunan dari orang Indonesia, istilah kita kesehariannya adalah blasteran, karena dulu orang tuanya melakukan perkawinan campuran, lahir keturunan, dan keturunannya juga itu termasuk sebagai pelaku diaspora.
Dan yang keempat, uniknya juga disebut sebagai pelaku diaspora itu adalah para pencinta Indonesia yang ada di negara manapun. Orang itu pernah tinggal di Indonesia, datang ke Indonesia, tinggal di Indonesia, baik itu sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, kemudian mereka kembali ke negaranya, tapi sudah terlanjur jatuh cinta dengan budaya dan kebiasaan orang Indonesia, sehingga mereka nanti tetap menjalin hubungan yang baik dengan KBRI setempat. Ini juga disebut dengan pelaku diaspora. Nah, namun yang dimaksud dengan diaspora perkawinan dalam penelitian kami ini adalah sebenarnya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan keluarga, baik salah satu atau keduanya itu sedang meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke negara lain. Jadi dalam konteks penelitian ini adalah perkawinan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Jadi salah satunya Indonesia dan yang lainnya adalah warga negara asing. Sebenarnya istilah diaspora ini, diaspora perkawinan ini tidak dikenal dalam istilah peraturan perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan, istilah yang populer itu sebenarnya adalah istilah perkawinan campuran. Dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, di sana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihaknya adalah berkewarganegaraan Indonesia. Nah, jadi salah satunya WNI dan yang satunya lagi ada WNA, inilah yang dimaksud dengan perkawinan diaspora. Perkawinan campuran dalam istilah undang-undangnya tadi. Nah, dalam pelaksanaannya, perkawinan campuran ini bisa dikategorikan ke dalam dua prosedur. Pertama, perkawinan campuran yang dilakukan di luar Indonesia, dan yang kedua, perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia. Perundang-undangan Indonesia sudah mengatur bagaimana bila perkawinan campuran itu dilangsungkan di luar Indonesia. Nah, dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan di Indonesia antara dua orang yang warga negara Indonesia atau salah seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Artinya apa? Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang WNI dengan seorang WNA itu adalah sah bila mana memenuhi dua syarat. Syarat pertama, dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua, bagi WNI dia tidak melanggar ketentuan undang-undang dalam yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Nah, meskipun perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri tadi itu, di luar Indonesia tadi itu sudah tercatat resmi di catatan sipil di negara bersangkutan, itu tidak serta-merta mengakibatkan perkawinan itu sudah sah dan diakui oleh hukum Indonesia. Kenapa? Karena dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan 1974 itu disebutkan bahwa agar perkawinan di luar wilayah Indonesia antar WNI dan WNA tadi itu juga dinyatakan sah dan diakui oleh hukum Indonesia, maka dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu pulang ke Indonesia, mereka harus mendaftarkan perkawinannya di tempat tinggal masing-masing. Bagi yang beragama Islam, itu mendaftarkannya di KUA dalam jarak waktu paling lama 1 tahun setelah mereka kembali di Indonesia. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan tahun 2006, itu sudah ada aturan baru bahwa masa pelaporan itu paling telat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Jadi lebih pendek masanya, ada perubahan aturan. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, disebutkan bahwa ketika warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri tadi itu pulang ke Indonesia harus melaporkan ke pegawai pencatat nikah di wilayah masing-masing. Kalau untuk yang beragama Islam di KUA kecamatan itu harus membawa bukti bahwa perkawinannya sudah tercatat di luar negeri, kemudian kutipan akta nikah perkawinannya itu harus ditunjukkan. Nah, itu jika perkawinan itu dilangsungkan di luar negeri. Jika perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia, maka perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia itu harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sudah dinyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila sah menurut aturan agama. Kemudian perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.
Nah, dengan demikian perkawinan campuran itu tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing pihak itu belum terpenuhi. Kalau belum terpenuhi, dia tidak akan bisa dinyatakan sah. Nah, bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia, itu berlaku persyaratan sebagaimana layaknya orang Indonesia menikah sesama Indonesia. Tapi bagi warga negara asing itu ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi. Di dalam slide sudah saya sebutkan, uraikan, ada fotokopi paspor, ada fotokopi izin menikah dari kedutaan negara WNA, kemudian ada surat keterangan dari imigrasi, ada surat keterangan juga bahwa yang bersangkutan itu dia perjakakah, dudakah, gadiskah, atau jandakah dari kantor catatan sipil negara WNA tersebut dengan melampirkan bukti-buktinya, kemudian juga pas foto terbaru. Dan apabila WNA itu yang perempuannya dia menjadi istri, maka harus ada memastikan kehadiran wali atau ada surat wakalah jika walinya tidak ada dari negara yang bersangkutan. Ini persyaratan tadi. Nah, semua persyaratan-persyaratan ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi yang tersumpah. Kemudian sesuai dengan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 diatur bahwa semua persyaratan baik bagi WNI maupun WNA itu jika sudah terpenuh diperiksa oleh pegawai pencatat nikahnya, nanti akan diberi surat keterangan dari pegawai pencatat nikah tadi itu bahwa tidak ada rintangan sehingga perkawinan bisa dicatatkan, dilangsungkan gitu, perkawinan campuran tadi. Tapi jika ternyata misalnya pegawai pencatat nikah itu menolak untuk memberikan surat keterangan bahwa mereka sudah memenuhi persyaratan, nah dalam hal ini pihak-pihak yang ditolak tadi itu calon pasangan perkawinan campuran tadi itu dapat maju ke pengadilan, nanti pengadilanlah akan memeriksa, kemudian nanti bisa memutuskan apakah penolakan dari pegawai pencatat nikah tadi itu beralasan atau tidak. Jika nanti pengadilan misalnya menyatakan, oh penolakan itu tidak beralasan, sehingga nanti akan diberikan surat keterangan bahwa mereka bisa melangsungkan pernikahan. Ketika sudah memperoleh surat keterangan ini, maka WNI dan WNA yang akan melakukan perkawinan campuran tadi itu bisa melangsungkan pernikahan maksimal 6 bulan setelah pengadilan memberikan surat keterangan pengganti tadi itu. Jika lewat dari 6 bulan, maka surat keterangan pengganti yang dikeluarkan oleh pengadilan tadi itu tidak punya kekuatan hukum. Nah, selanjutnya berkaitan dengan prosesi sampai pencatatan itu sama persis dengan perkawinan antara WNI dengan WNI di Indonesia. Satu saja yang sedikit membedakan, pelaku perkawinan campuran tadi itu setelah mereka perkawinan dicatat, mereka mendapatkan kutipan akta nikah, yang bersangkutan nanti harus melegalisir kutipan akta nikahnya tadi itu ke Kemenkumham, kemudian didaftarkan di kedutaan negara asal WNA. Dengan adanya legalisasi seperti ini, maka perkawinan campuran tersebut sudah sah dan diterima secara internasional, baik itu bagi hukum negara asal si WNA ataupun menurut hukum di Indonesia. Dengan demikian, jika perkawinan ini sudah diakui secara sah oleh dua negara tadi, maka dia akan memiliki implikasi perkawinan. Nah, di sini kita akan coba urai apa implikasi perkawinan diaspora. Sebenarnya tadi yang disinggung oleh Pak Nur Rohim di awal bahwa ada berkaitan dengan kewarganegaraan istri, kewarganegaraan anak, ini lebih dominan nanti perspektifnya dari hukum tata negara, mungkin Pak Nur Rohim nanti akan mengulas lebih banyak tentang ini. Tapi kalau yang berkaitan dengan hukum keluarga, ini adalah tentang kepemilikan harta kekayaan perkawinan, tentang harta waris, kemudian hak asuh anak ini. Nah, karena status kewarganegaraan istri dan kewarganegaraan anak lebih dominan ini kajiannya adalah kajian ranahnya hukum tata negara, maka saya akan memulai dari yang pertama tentang harta kekayaan dalam keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, WNI yang menikah dengan WNA itu memang diharapkan bisa membuat perjanjian kawin. Kenapa? Karena WNI yang menikah dengan WNA tanpa ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta, baik perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia ataupun dilangsungkan di luar Indonesia, itu berdampak bahwa si WNI tidak akan diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah, baik berupa hak milik, hak guna bangunan, ataupun hak guna usaha. Hal ini kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Ketika harta yang diperoleh menjadi harta bersama, maka di sana akan terjadi percampuran antara harta suami dan harta istri yang satu WNI dan satu WNA. Tidak ada pemisahan harta.
Padahal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Agraria disebutkan bahwa WNA tidak boleh memiliki hak milik, hak guna usaha ataupun hak guna bangunan di Indonesia. Ini namanya asas nasionalis. Nah, dengan adanya penerapan peraturan dalam Undang-Undang Agraria bahwa WNA tidak boleh memiliki hak milik, hak guna bangunan atau hak guna usaha di Indonesia, maka dengan sendirinya ketika terjadi perkawinan tanpa ada perjanjian pemisahan harta, maka di sana tidak bisa dibedakan mana yang harta suami, mana yang harta istri. Tidak bisa dibedakan mana yang harta WNI dan harta WNA. Nah, dengan demikian, maka pelaku perkawinan campur idealnya ini harus melakukan perjanjian pemisahan harta suami dan istri. Sehingga nanti ketika mereka mau memiliki tanah, mau memiliki bangunan, itu sudah bisa dibedakan mana yang milik istri dan mana yang milik suami, sehingga dengan sendirinya akan terpisah mana harta itu yang menjadi milik WNI dan mana yang menjadi milik warga negara Indonesia, warga negara asing. Nah, dengan demikian tampak bahwa penting perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran. Nah, beberapa tahun yang lalu pernah melakukan penelitian kawan-kawan di Fakultas Syariah, mahasiswa yang saya bimbing kebetulan waktu itu, bagaimana dampak perkawinan percampuran ini yang tidak melakukan perjanjian perkawinan. Ternyata mereka memang kesulitan untuk memiliki tanah di Indonesia. Apalagi ketika itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum di judicial review. Artinya apa, ketika WNI dan WNA ini melakukan perkawinan campuran, mereka tidak terpikir untuk membuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta. Konsekuensinya sampai tahun 2015 kemarin ketika pelaku perkawinan campuran ini memiliki tanah, mereka nggak bisa. Kalaupun mereka memiliki tanah 1 tahun setelah kepemilikan tadi itu, tanah itu paling lama itu harus sudah dilepas. Kalau tidak dilepas, maka itu akan menjadi milik negara. Cara pelepasannya seperti apa? Dengan cara menjual atau menghibahkan. Nah, ini dulu tidak banyak disadari oleh para pelaku perkawinan campuran di Indonesia. Padahal dampaknya sangat besar karena kaitan antara harta bersama dalam undang-undang perkawinan dengan hukum agraria yang menyatakan bahwa warga negara asing tidak boleh memiliki hak tanah di Indonesia tadi itu. Namun ini atas perjuangan teman-teman kita yang melakukan perkawinan campuran, akhirnya tahun 2015 lalu Mahkamah Konstitusi sudah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum di judicial review, pasal 29 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan itu hanya boleh dibikin pada waktu pelaksanaan akad nikah atau sebelum pelaksanaan akad nikah. Itu saja yang bisa. Sehingga ketika mereka dulu melakukan perkawinan, tidak melakukan perjanjian perkawinan, berdampak risiko panjangnya mereka tidak punya hak tanah di Indonesia, tidak bisa punya hak guna bangunan di Indonesia. Akhirnya banyak terjadi penyelundupan dengan cara mereka memasukkan identitas, padahal menikah bilangnya di situ janda, atau memasukkan kepemilikan tanah itu atas nama keluarga dan seterusnya. Ini banyak data-data yang menunjukkan seperti ini. Akhirnya setelah di judicial review ini ada angin segar bagi para pelaku perkawinan campuran di Indonesia bahwa perjanjian kawin bisa dibikin meskipun mereka sudah berada dalam perkawinan sekian lama. Jadi para pelaku perkawinan campuran yang kemarin-kemarin tidak membuat perjanjian kawin, belakangan bisa dibikin perjanjian perkawinan ketika mereka sudah terikat tali perkawinan tadi itu. Ini dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah di judicial review. Kita bandingkan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 174 sebelum di judicial review yang membatasi bahwa perjanjian kawin hanya bisa dibikin ketika akad atau sebelum akad. Sehingga ini banyak merugikan hak-hak warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran. Nah, jika misalnya tetap ada pelaku perkawinan campuran ini yang tidak melakukan perjanjian kawin misalnya sampai sekarang, tadi sudah kita sebutkan jalan keluarnya satu-satunya adalah mereka harus melepaskan hak tanah yang sudah mereka miliki tadi itu 1 tahun sejak mereka melakukan memiliki tanah tadi itu. Kalau mereka tidak melepaskan dengan cara menjual atau menghibah, maka hak tanah itu akan hapus dan secara hukum akan menjadi milik negara. Kemudian, kenapa? Karena ini tadi sudah kita sebutkan di awal, karena di Indonesia WNA itu tidak boleh memiliki penguasaan properti itu tidak boleh. Mereka hanya punya hak-haknya, tidak memiliki hak milik, tapi mereka hanya bisa memanfaatkannya saja.
Yang kedua, implikasinya adalah berkaitan dengan harta waris dalam perkawinan campuran, harta waris atau harta wasiat dalam perkawinan campuran nanti. Yang satu hal yang perlu kita catat bahwa perkawinan campuran itu tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi antara anak dan orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Begitu juga dengan istri dan suami yang berbeda kewarganegaraan. Jadi perbedaan kewarganegaraan tidak menjadi penyebab terhalangnya mereka saling mewarisi asal mereka tidak termasuk ke orang-orang yang memiliki manik waris. Misalnya dia tidak membunuh, dia tidak melakukan fitnah dan seterusnya, itu sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam. Nah, selama mereka masih satu sesama agama Islam dan tidak ada larangan-larangan lain, itu bisa saja meskipun berbeda negara. Nah, bila mana anak atau orang tua atau pasangan yang berkeluarga negara Indonesia tadi meninggal dunia, maka anggota keluarga yang berkeluarga negara asing masih berhak sebagai ahli waris. Hanya saja ini berkaitan dengan undang agraria tadi juga, hanya saja jika hak waris itu adalah dalam bentuk tanah atau bangunan, lagi-lagi si penerima waris yang berwarga negara asing tadi itu harus melepaskan hak miliknya maksimal sejak 1 tahun setelah dia menerima harta warisan tadi. Nah, ini berkaitan jika sudah pasti satunya adalah warga negara asing. Persoalan muncul kemudian adalah yang sampai sekarang memang belum ditemukan pemecahannya seperti apa yang bagusnya adalah ketika Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia memberikan hak status kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang belum berumur 18 tahun hasil dari perkawinan campuran. Karena ini adalah warga negara ganda, berarti dia warga negara Indonesia dan juga warga negara asing sampai berumur 18 tahun. Nah, ketika dia menjadi orang yang menerima harta waris sebelum usia 18 tahun, bagaimana status hak milik anak tadi itu? Nah, ini yang memang sehingga teman-teman yang bergabung di Perca misalnya di kelompok pelaku perkawinan campuran itu masih menyuarakan ini bahwa di satu sisi masih ada hal-hal yang perlu diperjuangkan untuk melindungi anak-anak para pelaku perkawinan campuran karena mereka masih punya status kewarganegaraan ganda. Ketika mereka masih belum berumur 18 tahun, belum menentukan warga negaranya itu, dia menerima hak waris, apakah tetap juga harus dijual, dia hibahkan, dia lepaskan haknya selama 1 tahun atau seperti apa? Ini yang masih belum final, masih menyisakan persoalan. Nah, persoalan ketiga implikasinya adalah tentang hak asuh anak pasca cerai perkawinan campuran. Nih, dalam peraturan yang berlaku di Indonesia bahwa perceraian baik perlaku perkawinan campuran atau perlaku perkawinan Indonesia dengan Indonesia, WNI dengan WNI, itu idealnya tetap harus memperhatikan bahwa kepentingan anak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Nah, dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, di situ memang tidak dibedakan antara dampak pengasuhan anak pasca cerai bagi perkawinan campuran ataupun perkawinan yang bukan campuran. Dalam pasal 41 disebutkan, baik ibu atau bapak itu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Nah, di poin berikutnya disebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam pernyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya. Kemudian pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Ini dalam pasal 41. Nah, lalu bagaimana dengan hak asuh anak pasca cerai dalam perkawinan campuran ini? Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang kewarganegaraan di Indonesia, secara yuridis suami itu lebih diuntungkan karena anak tersebut mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Ini merupakan konsekuensi dari asas ius sanguinis yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor tahun 2006. Nah, sehingga hak asuh anak pun lebih sering diberikan kepada bapak. Dalam perebutan hak asuh anak,
Itu banyak sekali para pelaku perkawinan campuran ini mengungkapkan bahwa mereka seringkali istri-istri itu gigit jari. Mereka kecewa, kenapa? Karena mereka sudah berjuang mendapatkan hak asuh anak melalui pengadilan, tapi di pengadilan hakim seringkali hanya berpatokan pada asas ius sanguinis tadi itu. Ini juga diperkuat dengan Konvensi Den Haag tahun 1902, di mana yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan hak asuh anak adalah hukum nasional si anak. Nah, bagi perempuan Indonesia yang kawin dengan pria asing, ini tentu merugikan karena anak otomatis akan ikut ayahnya. Akan tetapi, pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan sistem kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran, ini membawa sedikit angin segar bagi para orang tua yang WNI dalam persoalan perebutan hak asuh anak pasca cerai. Kenapa? Karena anak memiliki dua kewarganegaraan, maka idealnya hakim lebih mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi si anak ketimbang kewarganegaraan anaknya tadi itu. Dalam hal ini misalnya kalau saya juga sepakat dengan para pakar yang mengusulkan bahwa hakim sebaiknya merujuk pada prinsip habitual resident. Karena berdasarkan prinsip ini sebenarnya yang jadi ukuran adalah hukum tempat kediaman sehari-hari si anak atau keberadaannya secara fisik dalam jangka waktu tertentu. Jadi karena apa? Karena hukum nasional si anak itu seringkali tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari si anak. Nah, apalagi bagi kita yang beragama Islam, dalam ajaran Islam, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang lebih diberi hak mengasuh anak hasil perkawinan bagi anak yang belum memais di bawah umur 12 tahun dalam kompilasi hukum Islam, itu adalah hak ibu atau nenek seterusnya ke atas. Sedangkan mengenai pembiayaan, itu tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhir masa hadonah, masa asuhan anak ini, kalau anak itu sudah 12 tahun, anak itu diberikan kesempatan untuk memilih mau ikut ibunya atau mau ikut ayahnya. Setelah itu baru ketika dia memilih, itulah yang berhak untuk mengasuh anak tadi itu. Bapak dan Ibu peserta diskusi pada siang hari ini, sebenarnya ada persoalan mungkin yang cukup kompleks juga dalam perceraian dari perkawinan campuran ini, persoalan pengasuhan anak tadi. Yang menjadi kendala yang cukup kompleks adalah sistem hukum yang dianut oleh masing-masing bekas suami dan istri ini berbeda. Belum lagi jarak antar negara memisahkan mereka juga sangat menentukan, sehingga sangat rentan bahwa salah satu pihak itu akan mengingkari putusan pengadilan. Dalam hal terjadi wan prestasi misalnya, yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka sudah pasti anak-anak yang akan menjadi korban, sehingga kebutuhan anak tersebut tidak bisa dipenuhi, sehingga timbullah akibat anak tersebut diterlantarkan. Karena yang diberikan hak untuk mengasuh anak tidak mampu lagi untuk membiayai kebutuhan anak misalnya, atau si bapak yang berada di luar negeri misalnya, warga negara asing, orang tuanya, ayahnya tadi itu misalnya mengabaikan tanggung jawab menafkahin, sehingga dalam aturan di Indonesia itu belum ada ketentuan yang secara jelas bagaimana proses penagihan atau bagaimana sanksi ketika ayah atau ibu yang berkeluarga negaraan asing tadi itu lari dari tanggung jawab pembiayaan anak pasca cerai. Nah, pada kasus lain, tidak tertutup kemungkinan juga bahwa ayah yang berkewarganegaraan asing justru berebut hak asuh anaknya pasca cerai. Kenapa? Karena seperti yang disebutkan oleh Pak Nur Rohim di diskusi kita minggu lalu, bahwa di negara-negara tertentu ada jaminan sosial yang diberikan oleh negara kepada keluarga berdasarkan jumlah anak. Semakin banyak anak yang dimiliki, semakin besar tunjangan kehidupan yang diberikan oleh negara untuk keluarga tadi itu. Nah, begitu juga ada pengurangan jumlah pajak karena anaknya semakin banyak. Minggu lalu saya masih ingat Pak Nur Rohim memaparkan tentang itu. Nah, ini berdampak bahwa ibu yang berkeluarga negara Indonesia akan lebih sulit memperoleh hak asuh anaknya. Itu yang berkaitan dengan 3 implikasi yang saya soroti dalam kajian kita siang hari ini. Kemudian yang berkaitan khusus dengan hukum keluarga ya. Tadi disinggung sedikit juga tentang status kewarganegaraan anak. Status kewarganegaraan anak sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, tadi sudah kita singgung juga bahwa itu adalah ius sanguinis. Artinya apa? Warga negara anak mengikuti warga negara bapaknya. Tapi pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak dari perkawinan campuran memiliki status kewarganegaraan ganda. Nah, Kemenkumham itu sudah mempermudah proses penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak yang memilih kewarganegaraan ganda hingga anak itu berusia 18 tahun.
paling lama 3 tahun setelah mencapai usia 18 tahun atau dia sudah kawin, si anak harus menyatakan memilih kewarganegaraannya, mau pilih WNI atau mau pilih WNA, negara asal ayahnya atau negara ibunya. Nah, lewat peraturan Menkumham tahun 2011, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar waktu itu menegaskan bahwa memilih kewarganegaraan ini dapat dilakukan bukan hanya di Kemenkumham saja, tapi pernyataan memilih kewarganegaraan dapat juga dilakukan di kantor-kantor wilayah keimigrasian yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan pernyataan memilih ini juga dapat disampaikan di luar negeri lewat kantor perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri, seperti itu. Jadi ketika si anak tadi itu memilih menjadi WNI, maka si anak harus mengajukan pernyataan memilih yang formulirnya sudah tersedia di kantor-kantor imigrasi yang sudah ditunjuk oleh negara. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu semua, ada 2 kategori anak yang harus memilih status kewarganegaraan ini. Batasannya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pertama, anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 adalah mereka yang sudah mengantongi surat keputusan dari Menkumham tentang kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, anak yang lahir sesudah 1 Agustus 2006 yang memiliki hak e-David. Dalam konteks ini, bahwa yang dimaksud dengan hak e-David itu ini sudah saya cantumkan bahwa itu adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Kemudian pemegang hak tadi itu dapat mendapatkan fasilitas keimigrasian saat keluar masuk Indonesia, keluar masuk wilayah Indonesia. Nah, jika anak yang berkewarganegaraan ganda tadi memilih menjadi warga negara asing, maka pernyataan itu harus disampaikan kepada pejabat atau perwakilan Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal si anak tadi ini. Jika selama ini anak tersebut sudah memegang paspor Indonesia, maka paspor itu harus dicabut, seperti itu. Berikut menyinggung sedikit juga di luar petisi saya tentang status kewarganegaraan istri. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki asing WNA itu akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri itu mengikut kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan campur yang mereka lakukan tadi itu. Namun beberapa perempuan WNI yang masih ingin memegang kewarganegaraan Indonesianya, dia masih mempertahankan kewarganegaraannya, ini sebenarnya bisa mengikuti aturan yang sudah disebut dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Kewarganegaraan. Sehingga perempuan WNI yang ingin mempertahankan kewarganegaraannya dapat mengajukan surat pernyataan keinginan tetap berkewarganegaraan Indonesia kepada pejabat atau perwakilan RI yang berwenang di tempat tinggal pihak suaminya. Kemudian surat pernyataan tersebut diajukan oleh perempuan WNI itu setelah dia 3 tahun melakukan perkawinan campuran tadi itu. Ini diatur dalam pasal 26 ayat 4. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa pengajuan tersebut tidak boleh mengakibatkan WNI menjadi berkewarganegaraan ganda. WNI tersebut harus melepaskan status kewarganegaraan yang didapatkan dari perkawinan campuran. Barulah kemudian WNI itu dapat mengajukan surat pernyataan keinginan tetap berkewarganegaraan Indonesia. Itu barangkali Bapak Ibu uraian singkat dari saya, singkat apa panjang ya. Berikutnya kami memang karena ini kita adalah diskusi, jadi sebenarnya tidak untuk menampung pertanyaan, tapi kita menampung saran, masukan dari Bapak Ibu semua dalam rangka melengkapi data-data penelitian pernikahan diaspora 3 negara yang insya Allah akan kami lakukan di tahun 2021. Itu saja Pak Nur Rohim, mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, luar biasa sekali Ibu Dr. Mesra ini yang telah menyampaikan implikasi dari adanya pernikahan diaspora yang terjadi antara warga negara satu dengan warga negara lainnya. Jadi luar biasa sekali sebenarnya dampaknya sudah saya catat ya tadi walaupun disimpulkan ada tiga dampak ya implikasi ya terkait dengan adanya pernikahan diaspora. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya. Jadi yang disampaikan oleh pembicara kita pada hari ini sangat luas sekali ya, bahkan saya terperangah sekali, ternyata banyak sekali hal-hal yang saya baru tahu ya, termasuk juga
ya sebenarnya kalau kita simpulkan ujungnya pernikahan diaspora itu beresiko, ya. Maka yang lebih aman itu nikah dengan satu negara, satu keluarga negaraan atau satu kampung gitu lebih baik ya dibandingkan kita nikah dengan orang asing dengan status kita yang masih berkeluarga negaraan Indonesia. Karena resikonya di antaranya tadi yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, pertama adalah dalam hal hak asuh anak, kemudian juga dalam hal harta waris, kemudian juga dalam hal kepemilikan harta. Jadi Bapak Ibu dapat bayangkan ketika misalnya ibu atau bapak yang masih bujangan ini misalnya atau mungkin punya anak nikah dengan orang asing dan kemudian ternyata setelah nikah itu ya namanya kondisi geografis, kondisi waktu, kondisi keadaan ekonomi dan sebagainya yang mungkin boleh jadi menimbulkan kegoyangan rumah tangga sehingga kemudian terjadilah perceraian. Dan apabila terjadi perceraian, maka permasalahan-permasalahan tadi akan muncul terkait kepemilikan harta yang telah dimiliki bersama, ternyata tidak melakukan perjanjian di awal, kemudian juga dalam hal hak asuh anak dan juga harta waris. Kita buka termin tanggapan dan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi atau memberikan masukan kepada narasumber kita pada hari ini. Silakan. Pakai video boleh langsung atau dengan pertanyaan, silakan. Di sini ada pertanyaan melalui chat dari mana ya nih? Dari Ibu Nurul Aini. Ibu Nurul Aini KUA Sewon Yogyakarta. Pertanyaannya, jika terjadi perceraian pada perkawinan campuran sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak karena perlu adanya kompromi hukum dua negara. Ini enggak pertanyaan, ini hanya tanggapan. Silakan mungkin yang mau menanggapi. Kalau tidak kita persilakan Pak Usman mau menanggapi. Kita persilakan kepada Dr. Sadari untuk memberikan tanggapan atau tambahan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi pemaparan dari Ibu Dr. Haja Misra ini luar biasa ya. Jadi kata kuncinya itu perjanjian pranikah itu menjadi sesuatu yang penting itu. Jadi pernikahan diaspora tanpa ada perjanjian pranikah akan menjadi berdampak negatif yang luar biasa, terutama bagi perempuan dan anak-anak nantinya. Nah itu yang penting harus kita jadikan patokan. Ini tambahan saya untuk memperkuat penelitian kami ya. Biar nanti pertanyaannya juga tidak ambigu atau kemana-mana. Jadi saya mulai dari skripsi saya itu tentang pernikahan antar agama ya. Ini penting. Di situ dari pernikahan antar agama saya bandingkan antara Yusuf Qaradawi dan dalam lisanul Arab dikatakan haji dan Sadari suaranya termute. Dibuka dulu ya. Ini saya mulai lagi ya. Jadi skripsi saya itu tentang pernikahan antar agama. Ini penting untuk memperkuat riset kita. Kalau dari segi hukum Islam, di situ ada perdebatan antara boleh dan tidak pernikahan antar agama. Tapi dari segi yuridis, itu memang di Indonesia sudah pakem hukumnya, bahwasanya dalam KHI itu tidak diperkenankan pernikahan antar agama. Diperkuat lagi dengan fatwa MUI. Ya, jadi saya lanjutkan lagi. Tesis saya juga mengangkat tentang hukum pernikahan antar agama. Itu juga membolehkan ya dari segi perdebatan hukumnya. Lagi-lagi secara yuridis di Indonesia tidak diperkenankan pernikahan antar agama. Nah, menyambung dengan apa yang dipaparkan sama Ibu Misra ini, Dr. Misra ini, nanti penelitian kita ini tidak mengarah pada pernikahan antar agama. Walaupun itu salah satu pernikahan diaspora yang bisa saja kita teliti lebih lanjut.
yang kita teliti itu adalah pernikahan ilegal ya, bukan pernikahan legal, mohon maaf, bukan pernikahan ilegal. Jadi ada penelitian dari Dr. Wahyu Ningsi, itu pernikahan antar agama di luar negeri. Itu saya agak kaget bahwasanya pernikahan antar agama di luar negeri itu masuk pada kesimpulan pernikahan ilegal. Kenapa dibilang ilegal? Walaupun orang Indonesia nikahnya di luar negeri, karena di Indonesia belum ada aturan hukum yang melegalkan nikah antar agama ya. Itu akhirnya mereka nikah di luar negeri. Di sana sah secara hukum, kemudian dia balik lagi ke Indonesia. Nah, balik ke Indonesia ini mereka harus didaftarkan jangka waktu 1 tahun misalnya. Kalau dia orang Islam, dia harus didaftarkan melalui pejabat KUA peradilan agama. Jadi dua-duanya harus resmi mengaku dirinya bersyahadat sebagai orang Islam. Tetapi kalau mereka itu didaftarkannya nggak mau ke pengadilan agama, dia bisa melalui pengadilan sivil gitu. Jadi pejabat pernikahan sivil umum sifatnya. Nah, kalau pernikahan antar agama didaftarkan secara pengadilan agama itu, kalau mereka bukan seagama itu ditolak mentah-mentah di sana, tidak sah. Nah, kalau mereka tetap kukuh dengan keyakinannya antar agama, dia larinya ke pengadilan sivil. Nah, disitulah ada ruang pernikahan antar agama itu bisa sah secara hukum melalui pencatatan nikah, melalui pencatatan nikah sipil. Tapi kalau pengadilan agama itu tetap menolak, dia harus seagama. Jadi nanti penelitian kita itu adalah penelitian diaspora yang dua-duanya itu seorang muslim gitu. Kalau memang keduanya itu non-muslim, itu nanti akan menjadi penelitian lebih lanjut. Pernikahan diaspora antar agama nanti larinya. Jadi kita juga perlu ada semacam pembatasan ya dalam riset ini. Kalau misalnya terlalu luas, wah nanti tidak selesai-selesai itu penelitian kita. Jadi nanti bisa menariklah peneliti-peneliti selanjutnya untuk meneruskan riset kami ini. Jadi mungkin biar tidak terganjal pertanyaan kemana-mana, kita batasi di situ ya. Jadi pemaparan Dr. Misra ini itu penting. Pernikahan campuran itu kan memang dan Undang-Undang Pernikahan 1974 itu memang diatur ya. Tetapi ingat, umat Islam itu punya aturan sendiri, yaitu yang namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam itu. Lahir 1991 ya, instruksi Presiden, Orde Baru itu. Ini juga KHI itu mengalami semacam pembaruan. Misalnya ada Kontel Legal Draft KHI, tapi mohon maaf, Kontel Legal Draft KHI tahun 2004 ini yang diusung oleh pengarus utamaan gender dibekukan. Kemudian ada lagi RUU HMPA, Rancangan Undang-Undang Material Peradilan Agama itu tahun 2008, itu juga mengalami kontroversial, sehingga draft ini juga akhirnya dibekukan lagi. Artinya draft ini nggak tahu kemana larinya ya. Jadi KHI sendiri itu mengalami pembaruan-pembaruan, tapi belum sampai pada bentuk perundang-undangan. Ini saya juga sebagai penekun hukum keluarga nih khawatir juga nih. Undang-undang umat Islam yang mayoritas di Indonesia sampai sekarang undang-undangnya itu masih statusnya KHI itu sebagai impres presiden. Ini sangat mengkhawatirkan. Harusnya ada semacam legalitas yang dari impres menjadi undang-undang begitu. Tapi sepertinya membutuhkan waktu dan perjuangan yang luar biasa. Artinya undang-undang hukum Islam juga harus berlaku secara universal. Bukan berarti juga menjadikan di Indonesia itu menjadi hukumnya Islam, tidak. Artinya secara hukum Islam itu diambil nilai-nilai universalnya begitu. Jadi tetap hukum Islam tuh punya peran lah dalam struktur kenegaraan Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya perkuat, Pak Nur Rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Sadari luar biasa. Ya, luar biasa sekali tanggapannya panjang lebar terkait dengan dampak atau implikasi terkait adanya pernikahan diaspora ya secara umum ya. Ya di sini ada pertanyaan, tapi sebenarnya sudah dibahas tadinya Bu Nurul Aini
terkait dengan apakah pernikahan diaspora bisa diartikan sebagai pernikahan Muslim antar dua negara? Jawabannya iya. Jika akan mengajukan gugat cerai permohonan talak bagaimana dan di mana mengajukannya? Tadi sudah dibahas, mungkin nanti bisa dibaca kembali atau rolling back ya untuk YouTube-nya. Silakan mungkin ada tanggapan tambahan lainnya. Kita minta ini kalau tadi tanggapan Kang Sadari, Dr. Sadari, beliau adalah bidangnya memang bidang hukum keluarga ya. Jadi luar biasa juga tanggapannya sehingga memperkaya kita dalam hal penelitian ini. Kita juga minta kepada Indra Rahmatullah, Bapak Indra Rahmatullah yang memang juga mantan Sekprodi Hukum Keluarga. Silakan Pak Indra dengan video ya. Dan PD, wajahnya jangan separuh wajahnya. Saya cuman denger aja, Ustaz. Yang lain dulu aja. Silakan tanggapi untuk pernikahan diaspora mungkin terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan. Implikasinya bagaimana? Silakan. Enggak, saya dengerin aja dulu yang lain dulu. Nanti saya belakang aja kalau ada yang masalah. Ya, baik. Saya pendengar yang baik. Saudara Indra Rahmatullah. Oh ya, baik, Saudara Indra Rahmatullah. Mungkin Bapak Ibu yang silakan mau menanggapi dari Pak Nur Rahman. Ya, silakan Pak Sodikin. Pakai video Pak, tadi Pak ya. Iya, kita mau ya, nggak ada gambarnya ya. Nggak ada fotonya, nggak ada Pak, nggak apa-apa. Ya, makasih Pak Nur Rahim ya. Yang saya mau tanyakan, apakah perkawinan diaspora itu termasuk perkawinan beda agama, misalkan beda agama warga negara Indonesia, tapi perkawinannya itu dilangsungkan misalnya di luar negeri, di Singapura atau di Australia atau di mana itu. Ya kemudian balik lagi ke Indonesia, kalau didaftarkan di kantor catatan sipil dan sah menjadi menjadi suami istri gitu, kedua orang itu, tapi dia perkawinannya dilangsungkan di luar negeri. Apakah itu termasuk di situ perkawinan diaspora itu? Terima kasih Pak Nur Rahim. Terima kasih Ibu Mes. Baik, oke, baik, terima kasih. Supaya lebih detail kita minta ke Bu Dr. Mesra ini untuk menjelaskan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Nur Rahim. Tadi dari Pak Sodikin, Pak Dokter, makasih banyak. Berkaitan dengan pelaku perkawinan campuran yang tadi mereka itu melakukan perkawinan di luar negeri, padahal sebenarnya ada undang-undang peraturan dalam undang-undang perkawinan Indonesia yang dilanggar. Itu biasanya kita menyebutnya dengan istilah penyelundupan hukum. Jadi banyak pelaku perkawinan beda agama itu ketika di Indonesia mereka tidak bisa tercatat perkawinan secara resmi, cara solusi diantaranya adalah mereka lari ke luar negeri, ke negara yang membolehkan perkawinan beda agama, mereka melakukan pencatatan di sana, secara resmi di sana, mereka pulang ke Indonesia, begitu sampai di Indonesia mereka melakukan melaporkan ke catatan sipil, sehingga secara hukum mereka itu sudah punya buku nikah. Jadi mereka sudah punya buku nikah. Tapi di sini penyelundupan hukum ini juga sebenarnya para pelaku penyelundupan hukum ini sebenarnya juga bermasalah. Kenapa? Karena tadi kita sudah menguraikan bahwa pelaku perkawinan campuran yang dilakukan di perkawinan campuran, baik dia sesama WNI dengan WNI atau WNI dengan WNA yang dilakukan di luar negeri, itu syaratnya kan sesuai dengan aturan negara sana, dan yang kedua tidak melanggar ketentuan yang ada di Indonesia. Sementara di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 174 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan itu sah apabila sah menurut aturan agama. Nah, dalam aturan agama bagi kita yang beragama Islam, itu kan aturan secara tegasnya adanya dalam kompilasi pasal 40 atau 44 itu kan ada larangan perkawinan beda agama, baik Islam dengan non-Muslim apapun agamanya. Nah, kan ini sebenarnya sudah terjadi pelanggaran. Tapi karena lagi-lagi yang disinggung oleh Pak Dr. Sadari tadi, kompilasi ini kekuatan hukumnya baru impres, sehingga ada sebagian ahli hukum yang tidak bisa mendudukkan kompilasi ini sebagai sumber yang mempunyai kekuatan hukum seperti itu, sebagai aturan yang punya kekuatan hukum. Nah, peluang-peluang inilah yang dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang melakukan perkawinan beda agama, mereka lari ke luar negeri kemudian baru pulang ke Indonesia gitu. Karena memang aturan perkawinan beda negara di Indonesia yang masih tadi belum terlalu perkawinan beda agama yang tadi belum terlalu tegas, kekuatannya hanya impres, dalam impres pun KHI itu impres, dan impres itu tidak diakui oleh sebagian ahli hukum sebagai dasar yang mengikat seperti itu.
Itu Pak ini. Jadi mereka melakukan penyelundupan hukum. Ini banyak sekali selebritis yang kita lihat mereka melakukan penyelundupan hukum dengan cara seperti itu. Tapi ada juga misalnya pelaku perkawinan beda agama ini nanti mereka ada yang menundukkan diri salah satu masuk agama tertentu dulu, dicatatkan perkawinan, setelah agamanya sama dicatatkan perkawinannya, kalau Islam di KUA, kalau mereka menundukkan diri ke agama di luar Islam berarti di catatan sipil, setelah perkawinan tercatat mereka kembali lagi ke agama masing-masing. Itu banyak pelaku-pelaku yang seperti itu untuk perkawinan beda agama tadi itu. Itu Pak Nurrohim dari saya. Tadi menyinggung ada pertanyaan yang dari Nurul Aini Yusuf tadi itu. Apakah pernikahan diaspora itu bisa diartikan sebagai pernikahan muslim antara dua negara? Ya, tadi kita udah jawab. Tapi ada pertanyaan keduanya, jika akan mengajukan gugat cerai atau permohonan talak, bagaimana dan di mana mengajukannya? Nah, tadi dalam slide ini memang belum disinggung. Sebenarnya ini sudah diatur di dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama bahwa perceraian para pihak yang tinggal di luar negeri itu dilakukan di daerah pengadilan agama yang meliputi tempat perkawinan mereka dulu dilangsungkan. Jika dulu perkawinannya, kan tadi perkawinan campuran itu dilakukan di Indonesia atau di luar negeri. Kalau di Indonesia itu ada dua pilihan. Bisa diajukan di pengadilan agama yang mewilayahi domisili perkawinan mereka dicatatkan dulu, atau bisa juga melakukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Jadi memilih itu. Tapi bagi mereka yang melakukan perkawinannya dulu di luar negeri, itu persoalan perceraian dan segala akibat hukum perceraian itu mengajukannya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat bagi kita yang beragama Islam. Seperti itu. Itu Pak Kiai, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Mesra ini ya pemaparannya. Sudah jelas sekali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya pertanyaannya ya, terkait dengan bagaimana apa itu pernikahan diaspora. Kalau tadi dibilang oleh pemateri kita ada istilah penyelundupan hukum, ya ini bagus juga nanti menjadi inspirasi bagi mahasiswa S1 yang untuk menulis skripsi tentang hukum keluarga. Kalau saya juga boleh menambahkan, boleh jadi ini seperti talfik ya dalam Islam itu, jadi banyak mazhab tapi orang cari enaknya. Di Indonesia ada aturan baku yang kemudian bahan baku yang tidak membolehkan pernikahan antar beda agama, kemudian mereka keluar negeri untuk kemudian mengesahkan pernikahan beda agamanya, dan terjadilah pernikahan diaspora di sana, dan ketika itu dibawa pulang ke Indonesia dan disahkan lagi atau diisbat nikahkan. Ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian lain yang kemudian bisa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa lakukan dalam momen-momen lain. Silakan mungkin ada tanggapan dari yang lain. Pak Ansor mungkin selalu menghidupkan suara Pak Nurrohim, saya bisa Pak Nurrohim. Silakan Bu Yusna, silakan. Assalamualaikum Bu Mesra. Yang ingin saya tanyakan tadi ada disinggung sama Bu Mesra tentang proses tentang keharusan sebaiknya dianjurkan untuk pencatatan dan adanya perjanjian kawin. Kaitannya dengan pertanyaan Bu siapa tadi yang kalau cerai harus kemana, itu kan diatur dalam undang-undang. Nah sekarang kalau untuk perjanjian pencatatan dan perjanjian kawin ini seperti apa? Kalau memang mereka di luar negeri yang dinyatakan tadi perkawinannya ilegal dan lain-lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Bu Mesra ini mungkin langsung menanggapi. Silakan. Baik, Pak Kiai. Untuk proses pembuatan perjanjian perkawinan tadi itu kan tadi kita sudah mengulas pasal 29 ya, Undang-Undang Nomor 174. Setelah di judicial review oleh MK tahun 2015, itu bisa dilakukan sebelum melakukan akad nikah, ketika pelaksanaan akad nikah, atau bahkan dalam ikatan pernikahan itu sendiri. Ini berbeda dengan aturan sebelum adanya judicial review yang menyatakan bahwa perjanjian kawin hanya bisa dibikin sebelum dan ketika. Setelah terikat tali perkawinan tidak bisa dibikin perjanjian kawin gitu. Nah, perjanjian kawin ini seperti apa? Bagi kita yang beragama Islam itu sangat gampang sekali. Gampangnya gimana? Perjanjian kawin itu cukup disampaikan, didaftarkan, dilaporkan dan dibacakan ketika pelaksanaan akad nikah di depan KUA, pegawai pencatat nikah kita itu bagi yang beragama Islam. Kalau yang beragama non-Muslim di depan catatan sipil, mereka harus bikin ke notaris, kemudian melaporkan ke catatan sipil yang mencatatkan perkawinannya. Bagi kita yang beragama Islam itu tidak mesti harus ke notaris jika perjanjian kawin itu dilakukan ketika melakukan pernikahan atau sebelum melakukan pernikahan.
ini peluang ini muncul sebenarnya gini, karena di Indonesia kan perkawinan itu harus tercatat 10 hari sebelum pencatatan perkawinan, paling tidak jaraknya itu harus melaporkan bahwa mereka akan melakukan perkawinan. Ketika itulah ditanya apakah ada perjanjian kawin atau tidak. Ketika ada perjanjian kawin, waktu itu dilaporkan, kemudian ketika pelaksanaan akad nikah, proses pencatatan itu, mereka membacakan apa perjanjian kawinnya tadi dan ditandatanganin. Kemudian isi perjanjian kawinnya itu nanti akan dimuat dalam kutipan buku nikah. Itu jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Perjanjian kawinnya seperti itu. Nah, jika perkawinan yang dilakukan di Indonesia itu tidak di awalnya tidak bikin perjanjian kawin itu baru muncul setelah judicial review itu, misalnya mereka baru bikin setelah tahun 2015 setelah judicial review dari MK itu keluar, itu bisa dengan melapor ke notaris, mereka bikin di depan notaris perjanjian kawin dan kemudian nanti mendaftarkannya ke pegawai pencatat nikahnya dulu. Kalau Indonesia berarti ke KUA, kecamatan yang mencatatkan perkawinannya, nanti KUA akan membuat di sampingnya itu ada catatan apa isi perjanjian kawin tentang pemisahan hartanya tadi itu. Jadi mereka bikin akta notaris, kemudian dilaporkan kepada instansi yang mencatatkan perkawinannya. Gitu. Nah, lalu bagaimana kalau perkawinan itu dilangsungkan di luar negeri? Ketika perkawinan itu dilangsungkan di luar negeri, ketika mereka pulang ke Indonesia tadi, mereka melaporkan perkawinannya yang dulu 1 tahun, jarak waktu setelah mereka sampai di Indonesia, yang sekarang diperbarui dengan aturan baru, itu dalam aturan administrasi kependudukan hanya boleh 30 hari sejak mereka datang. Mereka melaporkan ke pegawai yang mencatatkan tadi catatan sipil yang mencatatkan laporan perkawinan mereka tadi itu. Di sana akan dimuat apa perjanjian kawinnya, tentu juga harus ke notaris terlebih dahulu seperti itu, Pak Kiai. Mungkin ada tambahan dari Pak Nur Rahim atau dari Pak Sadari dan Pak Nur Hidayat. Ya, baik Ustadz Hidayat ada di tempat. Ya, terima kasih Ibu pemateri kita, Ibu Dr. Mesra ini luar biasa sebenarnya memang. Ya, ada Ustaz Nur Hidayat, silakan mau menambahkan. Ada pertanyaan. Silakan Ustaz Nur Hidayat, tim peneliti kita. Ya, ya. Silakan. Ya, saya menambahkan sedikit. Jadi memang berbicara implikasi dari pernikahan diaspora ini memang salah satunya implikasinya adalah tadi kepada persoalan kewarganegaraan ya yang tadi sudah dibahas tadi itu. Saya mungkin akan membahas dari sisi ekonominya gitu ya. Jadi wacana saat ini kita memang menganut sistem single nationality ya, satu kewarganegaraan. Tetapi memang ketika diadakan Kongres Diaspora Amerika, itu ada tuntutan bahwa diaspora Indonesia itu menuntut adanya dual nationality atau 2 kewarganegaraan. Ini terus diwacanakan karena persoalannya adalah meningkatnya atau banyaknya pernikahan diaspora itu. Nah, dari sisi ekonomi sebetulnya diaspora ini yang berimplikasi kepada misalnya adanya 2 kewarganegaraan, justru dengan adanya 2 kewarganegaraan ini akan meningkatkan perekonomian suatu negara. Jadi adanya 2 kewarganegaraan bagi pelaku pernikahan diaspora itu sesungguhnya bisa meningkatkan ekonomi keluarga, juga ekonomi suatu negara secara umum. Yang kedua, ini ada sebuah artikel ini. Yang kedua bahkan bisa meningkatkan daya saing penerimaan suatu negara. Jadi ketika 2 kewarganegaraan sebagai implikasi dari pernikahan diaspora, tentunya itu meningkatkan daya saing gitu suatu negara. Misalnya ketika Indonesia mempunyai kebijakan 2 kewarganegaraan misalnya,
satu orang Indonesia misalnya kemudian menikah dengan orang ya itu bisa meningkatkan daya saing gitu. Kemudian juga sebetulnya menciptakan lapangan pekerjaan dengan adanya dua kewarganegaraan sebagai implikasi dari nikah diaspora itu. Kemudian mendorong hubungan ekonomi yang baik antar dua negara misalnya. Itu dampak positif dari dua kewarganegaraan yang ini juga digaungkan oleh Indonesia. Nah, sejarah dari Asidiki memang saat ini sebetulnya dua kewarganegara itu sebuah keniscayaan ya. Karena kita ini berada di pergaulan atau berada di kondisi global saat ini sebetulnya kalau kita hanya menganut single nationality, hanya menganut satu kewarganegaraan, nah inilah akan berimplikasi atau berdampak kepada persoalan-persoalan tadi yang disampaikan oleh pemateri ya Ibu Misra ini tadi itu ya. Misalnya orang sudah menikah bertahun-tahun, tetapi hanya satu kewarganegaraan atau single nationality. Ini kan persoalan. Memang kita dulu punya sejarah kelam menurut Pak Jimli itu. Sejarah kelam misalnya ketika banyak misalnya warga negara Indonesia, warga negara yang memiliki dua warga negara, misalnya dulu warga negara Indonesia dan Tiongkok, sehingga kita misalnya dulu kan misalnya jadi misalnya terjadinya gerakan PKI menurut Jimli Asidiki ya. Nah, yang kedua itu kan sejarah kelam menurut Pak Jimli Asidiki. Tetapi sekarang ini sebenarnya karena banyaknya pernikahan diaspora negara-negara lainnya, maka di situ perlu ditinjau ulang bagaimana pentingnya dua kewarganegaraan khususnya bagi pelaku pernikahan diaspora. Yang berikutnya saya kira karena pernikahan itu kan sifatnya universal ya. Jadi ketika orang menikah itu kan dalam Al-Qur'an itu disebut dengan mitsaqun ghaliza gitu, ikatan yang kuat gitu. Nah, ikatan yang kuat inilah yang bisa dengan ikatan yang kuat inilah sehingga sebetulnya orang yang menikah yang menjadi pelaku pernikahan diaspora itu membuka ruang-ruang atau membuka sekat-sekat budaya, sekat-sekat agama bahkan gitu ya, sekat-sekat batas-batas kenegaraan itu semuanya dihilangkan gitu. Sehingga mitsaqun ghaliza atau pernikahan ini sebagai ikatan yang kuat ini saya kira apalagi misalnya terjadinya adalah antara negara gitu, itu akan memperkuat, akan menguatkan hubungan antar negara. Berikutnya saya kira yang terakhir adalah bahwa implikasi dari pernikahan diaspora ini lagi-lagi kalau saya bahas di pertemuan yang lalu memang tergantung kepada motivasi seseorang itu melakukan pernikahan diaspora. Kalau dia motivasinya ekonomi, motivasinya itu agama, motivasinya itu bahkan motivasinya itu politik, saya kira itu hal yang positif gitu ya. Atau motivasi yang lain misalnya itu adalah hal yang positif. Yang salah adalah ketika misalnya orang sudah menikah, sudah melakukan pernikahan diaspora, tetapi tetapi regulasinya tidak ada, kemudian dan ini bisa berdampak kepada keutuhan dari pernikahan diaspora itu. Saya kira itu Pak Rahim dan Bu Mesreni dan Pak Sadari yang saya bisa dapat tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Hidayat, Dr. Nur Hidayat, anggota tim peneliti kita yang kemarin sebelumnya telah menyampaikan bagaimana pernikahan diaspora di antara motivasinya adalah karena ekonomi. Beliau konsen sepertinya
bahwasanya pernikahan diaspora itu memiliki dampak positif, yaitu adanya peningkatan ekonomi bagi keluarga pelaku diaspora. Ya, kalaupun di sebelumnya saya juga telah menyampaikan terkait pernikahan diaspora, kebijakan politik hukum di negara Rusia membolehkan untuk kemudian seseorang melakukan pernikahan di negara Rusia yang diayomi dengan undang-undang federal, dan dalam pelaksanaan tradisi keagamaan dan sebagainya diserahkan kepada kebijakan negara-negara bagian. Karena negara Rusia atau negara Taiwan bukan negara beragama, tapi negara sekuler, tapi dia tidak melupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijakan tentang pernikahan diaspora. Ya, tadi ada pertanyaan dari Ibu, pertanyaan di chat dari Ibu Habibah Nurul Ummah dari UII, ya. Beliau mempertanyakan bagaimana peran pemerintah terhadap warga negara yang bersengketa, yang melakukan pernikahan diaspora di luar negeri. Ini mungkin kasus-kasus yang terjadi pada TKI kita yang telah melakukan pernikahan di negara lain, ya. Jadi sebagaimana dicontohkan oleh Ustadz Nur Hidayat pada sesi sebelumnya, itu banyak warga negara Indonesia yang pergi ke Taiwan, kemudian bekerja di sana, boleh jadi dia ada TKI atau TKW, yang kemudian menikah, dapat jodoh dengan orang asing di sana, baik itu pribumi di Taiwan maupun orang pendatang lainnya juga, misalnya dari Pakistan, dari India, atau mungkin dari Bangladesh, yang kemudian mereka menikah di sana, dan kemudian membuat usaha dan sebagainya. Dan itu kalau berjalan baik dan betah dan tidak ada masalah, ya alhamdulillah. Tapi kalau berkaitan dengan pertanyaan Ibu Habibah Nurul Ummah ini, itu bagaimana ketika misalnya terjadi permasalahan, perceraian dan sebagainya. Ini yang menjadi topik bahasan dari pemateri kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan dampaknya, dampak terhadap hak asuh anak, dampaknya terhadap kepemilikan harta, dampaknya terhadap harta waris kalau misalnya terjadi, itu juga keluarga negara anak-anak. Kalau keluarga negara anak-anak jelas diatur oleh undang-undang Indonesia, kalaupun di negara tempat, misalnya di Rusia aja, Rusia membolehkan untuk memiliki keluarga negaraan ganda misalnya, ya. Maka kemudian dampaknya otomatis akan kepada negara yang memiliki kebijakan yang berbeda, contohnya di Indonesia misalnya. Nah, kalau menanggapi pertanyaan ini, kalau kita lihat menjadi kewajiban bagi suatu perwakilan di negara-negara untuk melindungi warga negaranya. Maka ketika misalnya terjadi kasus berkaitan dengan perceraian dan sebagainya, itu pemerintah setempat, baik itu pihak KBRI maupun Komjen, itu kemudian turun untuk membantu dan melindungi warga negara Indonesia. Termasuk bisa dalam hal KDRT yang terjadi bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, pribumi maupun pendatang tadi. Ya, kalau misalnya kelanjutan dan secara konteksnya itu bisa dilihat dalam kasus-kasus yang terjadi di beberapa beberapa kasus pernikahan diaspora, misalnya di beberapa wilayah, ya misalnya. Tapi kalau puncak finalnya, penyelesaiannya, sebagaimana dipaparkan oleh narasumber kita pada hari ini, maka ketika pernikahan diaspora, misalnya pernikahan campuran terjadi misalnya di Taiwan, maka kemudian penyelesaiannya bisa di pengadilan pusat di Jakarta, ya, pengadilan pengadilan agama di Jakarta Pusat. Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menanggapi atau Ibu Mesra ini mau menambahkan lagi? Mungkin saya juga kurang terlalu mendalam jawabannya. Atau Bapak Ibu yang mau menanggapi silakan. Tidak mesti harus pertanyaan karena ini adalah diskusi kita dan saya yakin juga Bapak Ibu juga expert dalam bidang ini. Silakan Pak Amsar, mungkin tadi yang sering mengangkat tangannya. Ya Pak. Ya, silakan Pak Ansar Umar. Silakan. Ya Pak. Kalau menanggapi tadi mungkin hampir sama juga dengan Kota Batam. Karena kejadian itu kebanyakan rata-rata SDM kita adalah masyarakat kita adalah orang awam. Pengurusan hal seperti itu selalu terkendala. Yang pertama. Dan yang kedua yang mereka lalui selalu dengan nikah-nikah siri, terutama di Kota Batam mayoritas. Nah, efek kerugian yang pertama adalah status mereka yang tidak jelas. Nah, bagaimana hal ini bisa membuat seorang kita macam orang-orang yang pakar hukum ataupun orang-orang yang mengerti tentang peraturan agar supaya mengarahkan mereka hal tersebut.
Karena dulu teman saya ada hal itu pernah terjadi. Hanya modal membawa polisi dengan perdamaian begitu saja. Sementara hak asuh, hak daripada ekonomi yang lain itu sering terbengkalai, dan rata-rata orang kita sebagai tertindas karena rata-rata kita sebagai berpihak pada wanita. Jadi bagaimana solusi hal ini yang sudah terjadi ini, kalau terutama di daerah-daerah macam daerah perantauan seperti di Batam, Malaysia, terutama di Arab, rata-rata yang pulang bawa anak. Mereka tidak punya hak untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, ya itu sebagai kita negara Indonesia kan akan merasa salah satu kerugian yang besar, Pak. Kenapa dibilang rugi yang besar? Mereka di sana adalah memberi keuntungan kepada negara sebelah dengan kita dijanjikan kerja. Toh mereka pulang dengan membawa korban yang berlimpah ganda, salah satu membawa anak. Anak itu siapa yang penanggung jawab sebagai orang tuanya untuk memelihara selanjutnya? Nah ini bumerang sekarang, Pak, terutama di Kota Batam sering terjadi hal tersebut. Nah kami mohon bagaimana solusi untuk hal-hal seperti ini, Pak. Kami mohon tanggapannya lah. Dan yang kedua, sorry Pak, saya kan masuk BAG grup sebelah. Kira-kira bisa nggak kami dapat persentase ini dan sertifikasi untuk pendukung kami supaya dengan Aspora ini kami bisa, di Aspora ini bisa kami lebih luas lagi pemahaman. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ansar Umar. Terima kasih Bapak. Beliau dari Batam, Pak, ya, dari Batam. Betul sekali, betul sekali. Ini termasuk wilayah perbatasan ini juga punya hal yang sangat rentan untuk melakukan pernikahan diaspora. Jadi nyebrang sedikit nikah dengan orang Singapura, nyebrang dikit dengan nikah dengan orang Malaysia ya Pak ya. Betul. Jadi ya bisa memperbaiki keturunan, jadinya berubah jadi orang Singapura jadinya. Ya mungkin ya tadi memang solusinya memang agak susah juga kalau saya jawab ya, karena ini berkaitan dengan psikologi kejiwaan seseorang yang mungkin dianya pingin tadi memperbaiki ekonominya, kemudian menikah dengan melakukan pernikahan diaspora. Atau tadi yang saya bilang, walaupun candaan, ingin memperbaiki keturunan, dianya mungkin supaya warnanya lebih cantik, pernikahannya nikah dengan orang Pakistan, nikah dengan orang Rusia, nikah dengan orang apa, sehingga gitu. Boleh jadi itu motivasi masing-masing ya, susah juga untuk dilarang, Pak. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Dr. Mesra ini atau Pak Sadari atau Pak Nudayat untuk menanggapi Pak. Solusinya. Silakan. Ya, mohon izin saya menanggapi ya. Jadi saya 1 menit. Ya 1 menit. Jadi ada di Indonesia itu penyelundupan hukum itu benar ya. Penyelundupan hukum antar agama itu, pernikahan antar agama. Benar apa yang dikatakan Ibu Dr. Misra ini itu. Sehingga itu sebuah hal yang harus diselesaikan. Solusinya bagaimana dalam konteks pemerintahan. Nah, menyambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, bahwasanya dampaknya itu bagaimana pernikahan diaspora yang terjadi di luar negeri. Saya pernah menyinggungnya itu di season pertama, bahwasanya kita memang dalam hukum keluarga ini hanya mendudukannya pada persoalan perdata. Kok dalam hukum keluarga hanya mempersoalkannya pada hukum perdata, padahal di situ ada hukum pidananya gitu. Kita harus beranjak dari hukum perdata itu menjadi hukum pidana. Makanya di Indonesia kan ada rancangan undang-undang hukum peradilan, material peradilan RUU HMPA itu ya. Rancangan undang-undang hukum material peradilan agama itu cuman memang tidak berlanjut, itu konsekuensinya adalah hukum pidana. Poligami nanti dipidana, nikah siri dipidana, kita belum sampai ke sana. Bahkan sebenarnya di undang-undang internasional itu ada, saya singgung itu kitab perdata internasional. Memang sudah ada kitab perdata internasional. Salah satunya mengatur hukum pernikahan, keluarga di sana, tapi jangan sampai berhenti pada persoalan perdata. Di situ ada hukum-hukum pidananya juga, kita belum beranjak ke sana. Mudah-mudahan riset kita ini akan menjadi sebuah kebijakan ya buat negara kita ya, bahwasanya mengatur hukum keluarga itu bukan persoalan perdata saja, tapi hukum pidana ada di sana. Bagaimana hak-hak status perempuan, anak-anak diatur di sana secara jelas dan diakui secara legal ya. Jadi saya tambahkan sedikit, yang kita teliti adalah pernikahan yang legal. Nah, yang legal aja ada dampak implikasinya, lebih-lebih yang ilegal begitu kan. Nah, kita akan berangkat dari yang legal dulu. Kalau yang tidak legal pasti itu akan banyak masalah, terutama itu yang ilegal. Yang legal aja dulu kita
benahi, baru nanti akan beranjak pada hal-hal yang ilegal. Tentu akan banyak sekali permasalahan di sana. Jadi yang saya tambahkan begitu aja, Pak Nur Rahim. Terima kasih. Terima kasih Kang Sadari. Nah, kalau pernikahan diaspora atau pernikahan bukan pernikahan atau hubungan antara wanita dan laki-laki yang ilegal di Rusia itu dibolehkan di Rusia. Jadi orang kumpul dalam satu tempat, kemudian tidak mengikatnya dalam bentuk pernikahan itu dibolehkan di Rusia. Tapi kita memang membatasi pembahasan kita dalam hal pernikahan yang memang sudah resmi sehingga kemudian berimplikasi hukum terhadap hak-hak baik hak anak maupun hak suami dan istri. Kang Nur Rahim, itu yang mau dibahas. Ada aturan hukum yaitu sifatnya ada yang common law, ada civil law ya. Jadi kalau common law itu kita taat pada tunduk pada aturan hukum negara di situ. Jadi kalau ada permasalahan terkait pernikahan itu ya diatur terhadap hukum negara yang dia tinggalin. Ada lagi yang sistemnya civil law gitu. Kalau civil law itu berdasarkan kewarganegaraan dia harus tunduk pada aturan kewarganegaraan dia ada di mana. Kalau walaupun dia di luar negeri, tapi civil law-nya dia orang Indonesia, itu dia tunduk pada negara Indonesia. Jadi ada dua sistem memang ini, ada common law, ada civil law. Tergantung nanti pernikahan diasporanya itu pada civil law atau common law, karena ada negara-negara lain itu ada yang menerapkan sistem civil law, ada common law begitu. Kalau Indonesia, terima kasih. Ya, tambahan luar biasa ini dalam konteks hukum perdata yang berkaitan dengan sistem hukum di negara setempat. Ketika memang negara setempat menggunakan sistemnya adalah civil law seperti Indonesia, maka warga negara Indonesia yang ada di luar negeri wajib kemudian tunduk dan pada aturan yang berlaku di negara Indonesia. Tapi ya nanti akan jadi masalah lagi ketika memang keduanya berbeda kewarganegaraan, berbeda sistem dan sebagainya walaupun sama-sama Muslim. Ya, mungkin ada tambahan Ibu Dr. Mesra ini, silakan Bu. Tadi ingin menanggapi kayaknya, silakan. Baik, menyambung dari uraian Dr. Sadari barusan terkait dengan civil law dan common law tadi. Sebenarnya ketika warga negara Indonesia itu masih mempertahankan ke-WNI-nya, di sini negara hadir. Ini sekalian juga menjawab yang dari Bu Habibah Nurul Ummah tadi itu. Negara tetap hadir memberikan pelayanan perlindungan terhadap WNI tadi itu. Sebenarnya Kementerian Luar Negeri itu sudah punya direktorat khusus untuk memberikan perlindungan kepada WNI dan juga badan hukum, tidak hanya orang saja tapi juga badan hukum sebagai subjek hukum. Jadi Badan Hukum Indonesia BHI yang ada di luar negeri. Jadi ada perlindungan untuk WNI dan ada yang untuk BHI yang ada di luar negeri. Jadi sebenarnya ketika WNI atau BHI yang ada di luar negeri seperti yang disebutkan oleh Bu Habibah tadi itu banyak kasus-kasus perempuan Indonesia yang sering dirugikan seperti yang diulas oleh Pak Nur Rahim tadi, misalnya kasus TKI, TKW dan seterusnya. Pokoknya semua WNI atau BHI Badan Hukum Indonesia bermasalah di luar negeri itu sudah ada sebenarnya upaya perlindungan dari Kementerian Luar Negeri. Apalagi dengan seperti sekarang ini ya, ketika internet bisa diakses di mana-mana saja, laporan untuk meminta perlindungan itu bisa disampaikan melalui website dari Kementerian Luar Negeri itu, dari Kemlu.go.id gitu kan. Di sana bisa disampaikan, bahkan juga kalau keluarga di Indonesia juga pengen menyampaikan minta butuh perlindungan hukum untuk warga negara kita yang ada di luar negeri tadi itu dengan menyampaikan permintaan ke Kementerian Luar Negeri, nanti dengan memberikan tembusan ke perwakilan RI yang ada di luar negeri, nanti mereka akan menyiapkan juga semacam advokat, ada pendampingan juga dari advokat negara yang berkasus di sana. Sedang mengalami di luar negeri ini. Oke. Ya. Baik. Bagaimana Ibu? Udah? Oke. Silakan. Oh, suara terputus ya. Saya berarti sinyal saya yang terputus. Saya pikir Ibu Dr. Mesra. Enggak, di sini sinyalnya memang error nih, makanya udah. Oh iya. Lanjut Ibu, lanjut silakan. Sudah. Udah. Udah. Oh iya, terima kasih. Ini pemateri kita Dr. Mesra ini telah menjelaskan bagaimana
sistem advokasi di luar negeri ya, yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri melalui perwakilannya di kedutaan KBRI maupun juga di Konjen. Cuma nanti ada masalah baru ketika terkait dengan permasalahan hukum di Taiwan, karena Taiwan tidak memiliki KBRI dan Konjen. Nah, ini bisa jadi penelitian baru juga nantinya ketika memang bapak-bapak, ibu-ibu ingin membahas bagaimana kalau seandainya WNI yang menikah diaspora, pernikahan diasporanya di Taiwan, sedangkan Taiwan bukanlah menjadi negara berdaulat dan dia tidak bagian daripada Cina, dan Indonesia tidak memiliki kantor KBRI maupun Konjen kecuali kantor dagang. Ya. Nanti kita akan lanjut penelitiannya karena masalah ini sebenarnya masalah kompleks ya. Jadi awalnya saja yang enak ya, nikah dengan orang asing, cantik hidungnya mancung, kemudian kulitnya putih, ternyata ujung-ujungnya masalah. Atau orang tahu yang dia menikah dengan orang asing ternyata lebih kuat dibandingkan orang Indonesia, lebih perkasa maksudnya ya. Lebih perkasa, hanya orang Nigeria kan, orang Nigeria hitam, kuat dan sebagainya, strong ya, 24 jam non-stop. Nah ternyata ujungnya berdampak kepada terjadinya perceraian. Tadi implikasi-implikasi tadi yang dijelaskan oleh pemateri kita pada hari ini itu menjadi sebuah ya gong ya. Semoga bukan menjadi bom waktu karena di Taiwan sendiri dicontohkan oleh Kang Hidayat kemarin itu baik sekali ya karena bisa berdakwah untuk mendakwahi masyarakat sana dengan adanya pernikahan diaspora antara warga negara Indonesia, wanitanya warga negara Indonesia dengan warga negara setempat. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu setengah jam sebenarnya karena sekitar 2 jam. Tambahan tanggapan atau pertanyaan silakan. Lebih menyukai pertanyaan langsung dengan video, silakan. Atau tanggapan langsung melalui video, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan Ibu Fadila Susi, dari mana Ibu? Silakan, dari mana sebutkan? Dari Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Ini yang ketiga saya mengikuti diaspora dan kemarin saya sempat tertarik dengan materi dari Pak Indrayanto ya. Cuma saya waktu mau bertanya waktu sudah habis. Iya, saya sampaikan di sini tadi disampaikan bahwa riset ini difokuskan pada diaspora satu agama begitu ya. Sementara realitanya justru pernikahan diaspora itu banyak juga terjadi yang berbeda agama gitu, sehingga implikasinya sangat berpotensi terjadinya konversi agama atau pemurtatan begitu. Nah, tanggung jawab moral kita sebagai seorang Muslim bagaimana dengan realita ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ibu Misra ini menyampaikan bahwa ketika seorang WNI masih mempertahankan ke WNI-nya akan mendapatkan implikasi hukum dari negara kita, seperti itu ya. Bagaimana dengan WNI kita yang menikah di Rusia seperti yang disampaikan oleh Pak Indrayanto kemarin bahwa di sana WNI harus mengikuti aturan negara setempat begitu. Bahkan seorang anak nasabnya dinisbahkan pada ibu, sementara dalam agama Islam nasab anak dinisbahkan kepada ayah. Apakah ini tidak terjadi terjadi kontroversi gitu ya ketika sekalipun menikah satu agama tetapi ketika mengikuti aturan di negara setempat ternyata sangat berbeda dengan aturan dalam Islam. Kalau di Rusia kemarin seperti itu ya Pak Indrayanto. Jadi nasab anak dinisbahkan ke ibu sementara dalam Islam nasab anak dinisbahkan ke ayah. Itu bagaimana menyikapi seperti ini. Kemudian tadi apakah di negara-negara yang sudah terjadi diaspora ini, pernikahan diaspora ini, semua sudah ada undang-undang yang berbasis pada perlindungan ibu dan anak, baik itu nanti di perwalian anak seperti yang disampaikan Ibu tadi, kemudian pembagian harta gono gini dan sebagainya. Apakah masing-masing negara yang dijadikan tempat riset ini sudah ada undang-undang yang berbasis pada perlindungan ibu dan anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau menanggapi Ibu Mesra ini mungkin? Silakan. Pak Nurrohim dulu nanggapin yang dari Rusia terkait Rusia. Oh iya, baik. Ya, jadi saya moderator tapi saya menanggapi.
Ya kemarin Ibu Fadila Susi kemarin minggu kemarin pematerinya adalah saya terkait dengan politik hukum pernikahan diaspora, kemudian diberikan tanggapan dari senior kita Bapak Indra Yanto, kebetulan beliau adalah ambil postdoc di Rusia dan juga beliau ada dosen di UIN Bengkulu ya. Dan Bapak Indra Yanto senior kita di Rusia. Dan kemarin dibilang juga memang pernikahan di Rusia ini terikat dengan aturan hukum di Rusia. Jadi pemerintah pusatnya itu membuat aturan atau undang-undang terkait dengan pernikahan, bagaimana peraturan pernikahan secara umum, sipil, catatan sipil begitu. Kemudian di kebijakan yang terkait dengan misalnya agama atau tradisi lokal itu diserahkan kepada negara bagian. Nah, termasuk juga dalam hal penentuan nasab tadi, kan di Rusia itu kan boleh, nikah ilegal itu boleh, tapi mereka berlomba-lomba untuk mencatatkan nikahnya, karena motivasi adanya jaminan dari negara untuk anak, kemudian untuk suami istri, termasuk ketika dia sudah punya anak dapat rumah, itu yang kemudian orang-orang yang menikah itu berlomba-lomba untuk mencatatkannya. Ya, kalau memang misal dia tidak mencatatkan, di Rusia tidak ada implikasi pidana. Indonesia kan orang nikah siri, diam-diam nikah itu bisa pidana. Ya, kalau ketahuan, kalau PNS dia dipecat, diberhentikan kan. Tapi kalau di Rusia Gras dan Brok itu atau semacam kumpul kebo, istilah kita tuh dibolehkan saja, tidak ada yang mempermasalahkan. Ya, tapi mereka pasti akan merasa yang dirugikan adalah wanitanya. Nah, kalau masalah nasab tadi itu pilihan, karena memang ada ibu di Rusia, ada ibu-ibu muda di Rusia punya anak, tapi nggak tahu mana suaminya, maka kemudian dia dinasabkan kepada ibunya. Ya, itu dibolehkan, tapi tidak wajib untuk kemudian dia mesti harus ke ibunya, karena banyak juga ketika memang sudah berumah tangga itu ke bapaknya. Jadi pilihan, karena memang di sini ini ada istilah nama famili atau suka di mirip dengan orang Medan ya, Batak ya, dia punya semacam marga gitu. Jadi kembalikan kepada familianya, dia siapa dia. Kadang saya juga ketika saya daftar di sini misalnya apa, ketemu ditanya familinya apa. Ya alhamdulillah saya punya nama bapak saya di akhir. Tapi kalau orang yang tidak punya nama bapaknya di akhir, kayak Kang Sadari misalnya kan bingung juga disebutnya siapa. Familianya apa? Namanya cuma satu, sedangkan tertulis di paspor cuma satu. Itu yang di Rusia. Cuman yang permasalahan barunya nanti ketika terjadi perceraian. Perceraian sedangkan mereka kedua-duanya warga negara asing maupun warga negara setempat itu merekanya diikat oleh aturan setempat. Nah, itu bagaimana? Tapi dalam aturan Rusia sendiri juga ada dispensasi untuk dalam hal misalnya terjadi pernikahan karena adanya hubungan diplomatik. Maka ketika terjadi pernikahan yang memiliki hubungan diplomatik antara warga negara tadi, maka dia dikembalikan kepada kantor atau perwakilan negara setempat. Nanti kita akan lanjut penelitiannya, sehingga perlu pendalaman ini dari Bu. Silakan ditambahi Bu pemateri kita. Silakan. Baik Pak Kay, seperti yang sudah tadi disinggung juga di awal, sebenarnya perkawinan campuran ini terutama bagi pasangan yang berdomisili di luar negeri itu memang ada kendala yang cukup kompleks dalam sistem hukum yang dianut oleh masing-masing suami atau istri tadi. Itu akan mempengaruhi bagaimana hukum yang berlaku untuk mereka. Ini tadi kita juga sudah menyinggung itu. Maka dalam persoalan ini tadi Bu siapa tadi namanya saya lupa. Ibu tadi menyampaikan bagaimana apakah ada undang-undang khusus untuk yang bicara tentang perlindungan anak atau perlindungan perempuan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Nur Rohim bagaimana berlaku di Rusia, kemudian di Indonesia juga kita semua aturan tadi ketika mereka melaporkan kembali perkawinannya di Indonesia, maka sebenarnya mereka juga bisa menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada itu di Indonesia, di pengadilan yang ada di Indonesia di Jakarta Pusat itu. Sebenarnya mereka bisa di sini, cuman seperti apa tarik-menariknya nanti aturan itu mengikatnya antara dua negara yang berbeda sistem hukumnya tadi itu. Gitu. Apakah ada undang-undang khusus yang memberikan perlindungan untuk mereka? Nggak ada, undang-undangnya nggak ada, tapi tetap ada ruhnya itu terselip misalnya dalam undang-undang perlindungan anak, bicara bagaimana
tentang kewarganegaraan anak misalnya, atau dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, atau dalam Undang-Undang Nomor 174, substansi-substansi tadi itu itu masuk. Tapi kalau yang bicara khusus tentang perkawinan diaspora tadi itu memang tidak ada seperti itu, Pak Kiai Nur Rahim. Jadi lagi-lagi makanya kita berharap bagi pelaku perkawinan campuran ini, meskipun mereka melangsungkan perkawinan di luar negeri, supaya negara bisa hadir memberikan perlindungan pada mereka ketika ada sengketa atau ada persoalan ketika di luar negeri, ya idealnya mereka melaporkan perkawinannya itu di catatan sipil di Indonesia atau di KUA di Indonesia itu, sehingga negara bisa hadir ketika mereka mengalami persoalan-persoalan yang ada di luar negeri itu, memberikan perlindungan-perlindungan itu. Nah, persoalannya adalah ketika mereka melakukan perkawinan, kemudian sudah terlena dengan pengantin barunya sehingga lupa untuk mendaftarkan. Nah, ini disinilah ketika mereka tidak melaporkan perkawinannya di Indonesia, berarti kan dalam hukum di Indonesia perkawinan itu belum dianggap legal kan. Jadi kalau belum dianggap legal, akhirnya negara nggak bisa ikut campur melindungi mereka. Seperti itu, Pak Kiai. Silakan Pak Sadari. Ya, betul. Ya. Jadi memang intinya memang ketika siapapun, walaupun memang dia didasarkan pada cinta ketika awal-awal menikah dengan orang asing dan sebagainya, tetap harus jaga-jaga karena memang cinta itu kan yang memang tidak selamanya ya. Makanya kadang kalau misalnya dianya menikah dengan orang asing di sebuah negara, suatu negara, maka harus telah menyiapkannya dalam bentuk misalnya perjanjian pernikahan, termasuk juga mencatatkan pernikahannya. Supaya aman, catatkan juga di negara kita, di Indonesia, dan juga di negara setempat. Sehingga nanti hak-hak anak dan hak dirinya sendiri, selaku pelaku diaspora itu bisa dijamin secara hukum. Ya. Kalau misalnya ternyata ujungnya, dan rata-rata begitu, rata-rata ujungnya ketika sudah punya masalah baru tuh, bingung. Nikahnya tidak ada dicatatkan, padahal dia sudah melakukan pernikahan, tapi tidak ada catatan nikahnya. Ya, itu contoh kasus yang terjadi di Pakistan. Itu banyak orang-orang yang menikah datang ke Pakistan, ibu-ibu, kemudian dia tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga datang ke KBRI minta perlindungan, tapi tidak ada dokumen sebagainya. Bahkan paspor pun visanya pun mati. Itu jadi masalah besar. Nah, ini jadi peluang bagi teman-teman alumni SH bidang hukum keluarga untuk menjadi advokat khusus bidang advokasi kasus-kasus pernikahan begini, perceraian di negara-negara misalnya di Taiwan atau mungkin di Korea atau di Hong Kong, Saudi Arabia yang banyak TKI dan TKW-nya. Itu peluang pekerjaan besar, tapi tadi kendalanya harus mampu menguasai bahasa setempat. Ya. Kang Sadari mau menambahkan, silakan. Ya, Kang Nur Rahim. Baik. Di Indonesia itu kan suaranya hilang. Ya, salah satu tim peneliti kita ini Pak Dr. Nur Hidayat orang Bogor ini. Jadi di Bogor itu di sana ada korban diaspora pernikahan ya. Tapi di situ diaspora yang ilegal. Artinya pernikahan siri, mut'ah dan di bawah tangan ya. Nah, itu bukan riset kita, tapi itu menjadi riset lanjutan nanti. Jadi di Bogor itu korban diasporanya bahkan ada istilah prostitusi syariah ya di sana, diistilahkannya prostitusi syariah begitu. Yang saya tahu ulama atau para hukum Islam itu tidak ada istilah yang melegalkan prostitusi. Di sini seakan-akan di sana ada prostitusi syariah. Nah, riset kita itu memang akan menakar ya. Ya tidak melegalkan ada istilah prostitusi syariah. Bahkan di Taiwan itu ada istilah nikah sesama jenis. Nah, itu nanti kita takar itu. Artinya ya, kita harus menangkal budaya yang tidak baik begitu, yang tidak sesuai dengan risalah Islam. Jadi dengan pernikahan diaspora sesama muslim ini bukan penyelundupan hukum juga, ini sesuatu yang legal yang kita teliti. Apakah sesuatu yang legal ini ada implikasinya atau tidak? Jelas pasti ada. Tapi kita cari apa implikasi itu, tadi udah dipaparkan sedikit ya. Nanti lebih di lapangannya kita lakukan wawancara. Yang ilegal justru akan banyak sekali masalah. Ya, nanti di masalah-masalah itu kita akan usung menjadi sebuah kebijakan tentunya ya. Kebijakan yang diterapkan secara perundang-undangan, bagaimana perlindungan
perempuan, pelindungan anak-anak dan lain sebagainya di sana kita usung menjadi sebuah kebijakan buat negara kita, dan diaspora ini akan menjadi peluang dan tantangan kita. Jadi kalau ditanya bagaimana tanggung jawab kita, ya ini tanggung jawab kita melakukan sebuah riset. Nanti larinya pada kebijakan peraturan hukum keluarga yang ranahnya bukan saja NTCR ya, nikah, talak, cerai, rujuk, tapi konsekuensinya adalah pidana ini. Harus kita usung bagaimana hukum keluarga Islam juga ada konsekuensinya, aturannya terkait hukum pidana. Ya, itu aja yang bisa ditambahkan, dan diskusi ini luar biasa ya, akan membuka ruang riset-riset selanjutnya, Kang Nur Rahim, Kang Nur Hidayat, dan Dr. Misraini. Luar biasa lah, semangat ya, untuk diaspora. Terima kasih Kang Sadari ya. Tapi kalau dibilang juga tadi oleh Kang Sadari ada semacam sinyal-sinyal untuk penelitian yang dikaitkan dengan dampak pidananya, itu kalau kita lihat di Indonesia, dalam aturan hukum tentang pernikahan juga tidak banyak orang melarikannya dalam aspek pidana ya. Mungkin ini bisa kemudian bisa kita tarik-tarik kalaupun mau misalnya. Tapi memang cenderung lebih banyak kasus hukum keluarga yang lari ke pidana itu adalah dalam kasus KDRT biasanya. Sehingga kemudian itu berdampak kepada hukum pemidanaan bisa untuk kemudian membiayai dan berangkat bareng kita ke Rusia, tapi biaya sendiri gitu, nggak mahal, nanti bisa berangkat ke Rusia, Taiwan, atau penelitian ya untuk dalam hal kasus-kasus yang tadi diuraikan oleh pemateri-pemateri kita. Silakan ada tanggapan, kita masih ada waktu 10 menit lagi, silakan ada tanggapan atau pertanyaan. Kita akan sangat berterima kasih sekali kalau ada tanggapan sehingga menjadi tambahan referensi kita untuk penelitian realnya nanti di tahun 2021. Silakan. Pak, saya Pak. Pak Nur. Ya, silakan Pak siapa? Pak Ansari. Oh ya, Pak Ansar lagi. Ya, silakan Pak. Ya. Saya mau konfirmasi Pak. Saya kan ini kan kemarin saya cuma nggak sempat ikut karena ada kegiatan lain. Saya kan belum masuk ke WA Group ini, bagaimana solusinya Pak? Karena saya juga butuh presentasi, karena kan biar untuk tambah wawasan gitu. Bagaimana Bapak? Diulangi lagi suaranya, terputus tadi. Saya ini kan baru pemuda Pak, baru ngikut ini. Udah beberapa kali kemarin kan saya terlewat terus. Nah, bagaimana saya ngikutin terus supaya dapat informasi lanjutan, dan yang kedua bisa dapat presentasi dokumen ini untuk menambahkan wawasan kita Pak, untuk tetap kita bergabung. Oh iya, baik. Terima kasih Pak, bisa dipahami. Ya, untuk bahan materi kita pada hari ini kita sudah share di chat ya. Kemudian untuk pengulangannya mungkin Bapak Ibu sedang sibuk atau mungkin tidak bisa menghadiri acara kita ini, bisa membuka website YouTube daripada Fakultas Syariah dan Hukum. Ini kita juga online ya, kita online di YouTube sehingga Bapak Ibu bisa mengikutinya, nanti mengulang kembali materi-materinya sehingga dapat gagasan dan ide yang membuka wacana penelitian baru terkait pernikahan diaspora atau bahasa lainnya pernikahan campuran. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau kita ketahui ya, memang dalam hukum keluarga itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian setelah judicial review di MK tahun 2015 diperbarui undang-undang itu menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 1974. Jadi undang-undang baru ini, undang-undang tentang perkawinan ini ada undang-undang yang sudah sangat tua sekali, lebih tua daripada umur saya, ya. Bahkan tapi masih awet dan cocok untuk diterapkan di Indonesia. Sedangkan dalam undang-undang nomor perubahannya nomor 16 tahun 2019, saya hafal nomor 16 Bu Mesra ini karena tanggal lahirnya nomor tanggal 16. Jadi hafal saya, kalau saya cara menghafal itu biasanya dengan cara itu, bisa dibolak-balik menghafal nomor undang-undang. Jadi nomor 16 tahun 2019 itu tidak banyak perubahannya kecuali dalam hal amandemen atau penambahan klausul putusan daripada Mahkamah Konstitusi. Silakan, kalau ini kita sudah di penghujung waktu, kalau silakan closing statement dari Bu Dr. Mesra ini, silakan sebelum kita tutup closing statement Bu. Ya.
Baik, makasih Pak Kiai. Sebenarnya banyak PR besar kita berkaitan dengan hukum keluarga, terutama dampak perkawinan diaspora ini yang berkaitan dengan hak-hak keluarga. PR kita sebenarnya Undang-Undang Nomor 174 pun yang tadi sudah dilakukan amandemen oleh negara pun tetap masih menyisakan sejumlah persoalan-persoalan. Seperti yang disinggung oleh Pak Dr. Sadari tadi juga, banyak persoalan hukum keluarga ini yang tidak bisa tuntas hanya jika itu dimasukkan dalam persoalan perdata saja. Tapi mestinya juga ada hal-hal yang bisa dilarikan ke dalam persoalan pidana, tapi ini kan belum ada penyelesaiannya. Sederhana, misalnya ketika Bapak dikenai kewajiban tanggung jawab untuk menafkahi, misalnya terutama pasca cerai, nah kemudian Bapak itu hengkang dari tanggung jawab, melalaikan kewajibannya, itu tidak ada sanksi apapun gitu kan. Nah, kalau ini bisa dilarikan, dikaitkan dengan persoalan pidana, mangkirnya seseorang, misalnya kan ini mungkin bisa itu. Ini ke depan masih banyak PR-PR kita karena lemahnya undang-undang tentang perkawinan di Indonesia yang belum memuat sanksi-sanksi. Atau persoalan lain, misalnya ketika tapi lari dari persoalan ini, itu banyak contoh-contoh lain yang membuktikan bahwa undang-undang kita masih, undang-undang perkawinan kita ini masih perlu dilakukan pembaruan amandemen lagi seperti itu Pak Kiai. Nah, terkait dengan pernikahan diaspora sebenarnya kami memang berharap banget tadi itu ada masukan dari kawan-kawan, dari Bapak Ibu semua peserta diskusi hari ini untuk pengayaan kita dalam melakukan penelitian nanti. Tapi kita mengucapkan terima kasih banyak dari beberapa pertanyaan yang sifatnya tadi ada pertanyaan, ada tanggapan, itu juga sudah memberikan masukan kepada kita. Mudah-mudahan penelitian yang kita rancang sedianya di tahun 2020 ini, tapi tertunda karena kondisi pandemi COVID, jadi ditunda ke tahun 2021, mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, meskipun diskusi serial ini sudah berakhir di kesempatan hari ini, tapi tidak tertutup kemungkinan kami masih menerima masukan, saran dari Bapak Ibu semuanya untuk pengayaan bahan penelitian kami nanti. Mudah-mudahan penelitian pernikahan diaspora di 3 negara, Rusia, Taiwan, dan Indonesia yang akan kami lakukan ke depan di tahun 2021 ini bisa membawa ada sumbangsi yang berarti buat negara kita. Itu dari saya selaku ketua tim peneliti mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian, atas kehadiran, keaktifan, keikutsertaan Bapak Ibu selama 4 kali serial diskusi ini berlangsung gitu. Kami juga mohon maaf jika ada yang keliru, yang salah dan khilaf, semuanya itu berasal dari kelemahan kami semua. Tapi kami sebagai tim, ya makanya tadi saling menguatkan, karena kita adalah tim, kami saling menguatkan, saling tadi menambahkan jawaban-jawaban yang ada. Jika ada yang kurang kami mohon maaf Bapak Ibu. Sekali lagi terakhir kami masih tetap menerima masukan, saran, tambahan untuk pengayaan bahan penelitian kita dari Bapak Ibu semuanya. Demikian saja. Terakhir saya mohon ke moderator dikembalikan lagi. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berat sekali kita melepas Ibu Dr. Mesra ini hari ini ya sebenarnya memang. Tapi ini adalah closing daripada rentetan serial diskusi kita pra penelitian terkait pernikahan diaspora di 3 negara, negara Rusia, negara Taiwan, dan juga negara Indonesia. Dan kalau Bapak Ibu ikuti memang sangat menarik sekali, bahkan sebelum diteliti sudah menarik, bahkan sebelum diteliti sudah punya asumsi sementara kita apa yang akan menjadi target daripada penelitian kita. Bapak Ibu semuanya, kita punya target untuk pra penelitian ini tidak hanya sekedar sekedar hanya menghabiskan jalan-jalan saja atau menghabiskan biaya negara, tidak. Tapi kita punya target untuk pra penelitian ini masing-masing akan menjadikan sebuah artikel dan berbahasa asing, bahasa Inggris, dan kita akan terbitkan di jurnal Scopus, dan kemudian bahasa Indonesianya kita akan kompilasi menjadi sebuah buku sederhana untuk pra penelitian. Sedangkan nanti tahun 2021 setelah kita melakukan penelitian, hasil daripada penelitian nanti kita akan terbitkan di jurnal Q1 atau Q2, yang pastinya Ibu Ketua, Bu Dr. Haja Mesraini SHMAG ini nanti akan menjadi penulis pertamanya, semoga bisa bermanfaat untuk guru besarnya nantinya, amin. Dan juga nanti kita akan targetkan juga hasil penelitian kita akan kita targetkan buku dan didistribusikan. Jadi saya sendiri selaku tim peneliti yang
nomor terakhir itu sudah minta kepada beliau ketua untuk mensisihkan dananya untuk penerbitan dan juga Psikopus maupun di buku, sehingga kemudian manfaatnya lebih besar, sehingga saya sendiri yang bukan bidang hukum keluarga juga banyak mendapatkan manfaat ketika membuka-buka kembali lembaran-lembaran hasil penelitian yang kami lakukan, baik pra penelitian maupun pasca penelitian nanti di tahun 2021. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk kemudian Bapak Ibu mendapatkan PDF-nya atau presentasi hari ini tadi sudah kita share, dan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat yang bertuliskan namanya harap mengisi Google Form yang telah disediakan oleh panitia. Kami dari tim peneliti dan juga dari Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional Puskoleknas UIN Jakarta mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam rentetan 4 kali diskusi kita ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, selesai Pak, silakan boleh. Nanti bisa silaturahmi dengan Ibu Dr. Mesra ini, Kang Sadari, Kang Hidayat. Ya, silakan, terima kasih. Terima kasih Bu Fadila, Susi. Sama-sama, terima kasih. Ya. Saya yang terima kasih, sudah banyak ilmu saya dapat. Ya, Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Amin. Semoga lancar, sukses penelitiannya dalam bimbingan dan penjagaan Allah. Amin. Amin, amin. Doa juga Ibu Fadila saya lancar studinya. Bisa pulang. Summer ini bisa pulang karena belum ada pesawat. Amin. Ya mujibah sailin. Pak Susi apa kabar? Ya, Ibu Sri. Winati. Kenapa, Bu? Ya, Ibu Yusna, terima kasih Bu Yusna dari Banjarmasin jauh-jauh, Pak Ansar dari Batam, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih ilmunya Mas. Kita tutup Pak ya ininya Zoom-nya. Terima kasih semua kehadirannya ya. Kita tutup semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Rahim. Ya, terima kasih Bu.